Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyaut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Bagaimana dengan perjuangan Anda selama minggu-minggu sebelumnya? Apakah Anda setia menjalani masa-masa pertobatan ini? Masa Prapaskah sekali lagi adalah masa pemurnian hati kita semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup di dunia ini cuman sementara. Kita cuman mampir sebentar, lalu kita akan kembali kepada Bapa kita yang di surga. Maka hidup di dunia ini, kita berjuang untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, terus melakukan pertobatan demi pertobatan, supaya kita boleh mengalami janji-janji Bapa kita yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, dalam masa pertobatan ini juga saya yakin Anda dan saya menghadapi tantangan, godaan-godaan setan. Kadang kita ditarik begitu kuatnya sampai kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maka kita harus berjuang Bapak Ibu dalam hidup ini, untuk meninggalkan segala keterikatan duniawi. Sekali lagi memang keinginan duniawi itu selalu menjanjikan jauh lebih nikmat, jauh lebih enak. Karena orang langsung merasakan. Lalu orang malah melupakan janjinya terhadap Bapa di surga. Maka kita diingatkan tadi, jangan sampai kita terikat. Tapi kita harus melakukan pertobatan. Kita harus berjuang untuk meninggalkan kehilangan hal-hal yang melekat, yang terikat, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyelamatkan nyawa kita sendiri untuk kehidupan yang abadi di surga. Bapak Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa mau mengikuti aku, sekali lagi, ia harus mengikuti aku. Barang siapa mau mengikuti Yesus, dia harus setia melayani Yesus dalam kehidupan. Bagaimana cara melayani Yesus? Sebagai suami melayani istri dan anak-anak, sebagai istri melayani suami dan anak-anak, sebagai anak melayani orang tua. Saya sebagai seorang biarawan atau teman-teman yang lain sebagai seorang biarawati, kami juga berjuang untuk melayani umat Allah yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Maka sekali lagi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Tuhan melayani kita sampai dia menyerahkan hidupnya demi kebahagiaan kita. Lalu apa yang mau kita buat terhadap Tuhan? Kalau kita mau mengikuti Dia, kita harus setia melayani Dia dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita semua dipanggil untuk melayani. Melayani berarti menjadi seorang pelayan. Dan ketika kita melayani, kita berkorban banyak hal. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, semua kita korbankan. Dan itu juga dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan itu, kita juga harus melakukan itu dalam kehidupan kita semua. Maka kita ditegaskan oleh Tuhan Yesus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Tuhan ingin agar kita selalu mengikuti teladannya. Tuhan ingin agar di mana kita berada, dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan Dia. Itu baiknya Tuhan. Tinggal bagaimana kita membuat keputusan, mau mengikuti Dia, mau ada bersama dengan Dia, atau menjauh dari Dia. Semuanya tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Maka mari, kita semua mau supaya dihormati oleh Bapa kita yang ada di surga. Maka kita harus saling melayani dalam kehidupan kita. Dengan melayani sesama, kita sudah melayani Bapa kita yang ada di surga, Bapak Ibu. Karena ingat, apa yang kau lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Maka mari, masa pertobatan ini kita berjuang untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, agar kebaikan demi kebaikan mengikuti diri kita. Akan ada terus tantangan, tapi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi juga kita mendengar dikatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apa yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa mempersembahkan hidup kepada Allah berarti kita menyerahkan secara total apapun, bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Dia yang kudus, yang dari surga. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa kita. Kita tidak mau cari enak sendiri, tidak mau cari nyaman sendiri. Tapi biarkanlah mohon rahmat dari Tuhan agar kehendaknya bekerja dalam kehidupan kita. Maka saya percaya
baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan, Tuhan tetap menjaga dan menuntun kita, dan Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita. Sekali lagi, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia pasti kehilangan nyawanya. Maka mari kita berjuang untuk tetap bertahan, beriman kepada Kristus yang tersalib. Maka melalui salib Kristus, kita semua akan dibawa kepada kebahagiaan di surga itu sendiri. Mari kita dengarkan suara Bapa kita di surga dan melakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus akan membawa kita untuk selalu ada bersama-sama dengan Dia kalau kita setia melakukan pertobatan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, anugerahilah kami daya hidup Putra-Mu yang bagaikan biji gandum jatuh ke tanah dan mati, untuk menjadikan bumi kami tempat kediaman, di mana kesepian berbalik menjadi keramaian, di mana orang berani mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama, di mana salib menjadi pedoman hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.